Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas kreativitas dan inovasi bisnis. Di pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari terkait dengan konsep inovasi dalam organisasi bisnis. Mengapa sih kok kita harus belajar terkait dengan inovasi dalam sebuah organisasi bisnis? Karena dalam suatu bisnis itu kan kita harapannya bahwa suatu bisnis itu kan bisa berjalan panjang ya, long time ya gitu. Kalau bisa tuh sampai dunia ini berakhir baru bisnisnya juga berakhir seperti itu. Nah, bagaimana biar bisnis itu bisa berjalan terus-menerus, bisa sustain gitu kan? Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menciptakan inovasi. Nah, kreativitas dan inovasi di tempat kerja adalah suatu proses, hasil, dan juga produk dari upaya untuk mengembangkan dan memperkenalkan cara-cara baru dan lebih baik dalam melakukan sesuatu, di mana tingkat kreativitas dan inovasi ini bisa muncul melalui tiga hal. Yang pertama adalah dari tingkat individu, kemudian dari tingkat tim kerja, dan yang ketiga adalah dari tingkat organisasi. Dari tingkat individu sendiri ini, sebagai contoh adalah gini, sebenarnya antara individu, tim kerja, dan organisasi ini adalah suatu hal yang saling berkaitan, di mana setiap individu itu kan pasti punya pemikiran masing-masing, yang dimana dari setiap pemikiran masing-masing ini bisa menimbulkan suatu kreativitas yang nantinya akan menimbulkan suatu inovasi juga gitu. Nah, dimana kalau misal individu itu bekerja secara tim, dalam suatu tim itu kan pasti terdiri dari beberapa individu yang apabila saling dikolaborasikan nanti akan memunculkan kreativitas dan inovasi yang semakin uh, bermacam-macam, yang dimana dari hasil berbagai ide dan juga yang ada nanti akan memunculkan kreativitas dan inovasi secara tim. Kemudian dari adanya tim kerja, di mana setiap organisasi itu terdiri dari beberapa tim, dari setiap tim itu pastikan akan memunculkan ide-ide baru atau kreativitas dan inovasi baru yang nantinya bisa dikolaborasikan. Misal nih, tim keuangan, kemudian ada tim pemasaran, ada tim operasional, ada tim SDM. Itu nanti diharapkan mereka memiliki ide-ide baru yang kemudian dikolaborasi yang bisa menciptakan kreativitas dan inovasi secara organisasi. Inovasi sendiri merupakan upaya mempertahankan keberadaan organisasi dalam lingkungan, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa suatu bisnis bisa berjalan terus-menerus adalah apabila dia bisa memiliki inovasi, karena inovasi ini adalah salah satu upaya mempertahankan keberadaannya di organisasi. Bagaimana dia bisa terus tetap sustain seperti itu. Kemudian konsep dari kreativitas itu sendiri ada 3P di dalam buku karangan Hasibuan ini, bahwa yang pertama itu kreativitas bisa muncul dari prosesnya, bisa dari produknya, dan yang ketiga dari pribadinya. Kalau dari pribadinya itu kan bisa jadi dari tiga tingkatan tadi yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Sedangkan untuk dari segi prosesnya bisa jadi karena misal gini nih teman-teman, di dalam proses misal ada proses pendaftaran ya, suatu pendaftaran di perguruan tinggi. Mungkin prosesnya itu melibatkan yang awalnya 7 proses, dan karena adanya 7 proses itu, mungkin orang-orang individu yang ada di dalam organisasinya merasa kok lama ya prosesnya, seperti itu. Mungkin pun ada komplain dari para calon mabanya atau mabanya yang sudah ada bahwa ini prosesnya terlalu panjang dan bla 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 seperti itu. Nah, dari situ nanti akan muncul kreativitas dari adanya masalah tersebut. Oh iya ya, ini 7 proses terlalu panjang. Bagaimana kalau dipersingkat misal menjadi 4 atau 3 proses saja. Nah, dari situlah kreativitas mengubah suatu proses yang dimana prosesnya yang awalnya panjang menjadi lebih singkat seperti itu. Hal lain bisa jadi dari produk. Kalau teman-teman tahu bahwa di beberapa produk yang ada di Indonesia itu kan sudah mengalami proses perubahan dalam packagingnya. Packaging ini muncul dikarenakan suatu hal yang dimana mengikuti perkembangan dunia atau dunia pemasaran ya tentunya. Misal nih, produk kalau misal
teman-teman lihat ada suatu bisnis percetakan buku ya, yang dulunya sebelum pandemi percetakan buku ini sangat sangat laku keras. Kenapa? Karena mayoritas di Indonesia ini menggunakan segala sesuatunya masih dalam bentuk fisik, tidak dalam bentuk elektronik. Nah, tapi setelah adanya pandemi itu berakibat bahwa di mana produknya si para pencetak buku, percetakan buku ini pada akhirnya mereka juga menciptakan bukunya dalam bentuk e-book atau elektronik buku, yang dimana atau buku elektronik dimana buku elektronik ini diciptakan agar para konsumennya itu bisa tetap terus bisa menikmati atau bisa membaca buku hasil terbitan mereka, hasil ciptaan mereka, tapi secara elektronik. Karena di era digital saat ini banyak sekali bahwa manusia-manusianya atau masyarakat ini lebih condong atau lebih prefer membaca buku secara elektronik karena menghemat waktu seperti itu. Kemudian waktu dan tempat. Kemudian konsep secara inovasi ini ada 5. Yang pertama inovasi produk. Inovasi produk ya bisa jadi dalam bentuk packagingnya itu tadi ya yang berubah. Kemudian inovasi pendidikan. Kalau inovasi pendidikan ini salah satunya adalah adanya program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana dulu itu kurikulum itu segala sesuatu yang di perguruan tinggi ya sudah kegiatannya hanya secara teori dan praktek. Sedangkan karena adanya MBKM, kegiatan perkuliahan itu tidak hanya di kelas seperti itu, tapi lebih kepada mereka ke praktek dan mereka bisa melakukan magang di kampus maupun di tempat bekerja yang sesuai dengan uh, sesuai dengan mata kuliah yang mereka ambil, yang itu bisa diproses rekognisi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik bisa kita lihat salah satunya adalah yang terjadi di suatu rumah sakit, yang dimana di beberapa rumah sakit semakin kesini pelayanannya semakin baik karena mereka pun juga semakin hari semakin bersaing bahwa rumah sakit itu mereka dinilai dari segi pelayanannya, bukan hanya dari segi mereka bisa menyembuhkan pasiennya seperti itu. Yang kita lihat dulu kalau pasien BPJS itu dilayani kurang baik, tapi sekarang mau pasien BPJS mau tidak dilayani dengan baik. Kemudian ada inovasi teknologi. Contohnya banyak sekali yang kita rasakan, salah satunya adalah pembelajaran yang saya lakukan ini adalah salah satu adanya inovasi teknologi, yang dimana pembelajaran tidak harus selalu dilakukan secara face to face, tetapi bisa kita lakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kelima adalah inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan ada, kalau kita lihat di Indonesia itu, khususnya di Jogja, bahwa ada banyak sekali yang akhir-akhir ini mereka melakukan festival kebudayaan, entah dari segi makanannya, mereka lebih pengen memberikan inovasi. Ini loh makanan tradisional seperti ini, dikombinasikan dengan bukan dikombinasikan ya, tapi dikenalkan kepada masyarakat bahwa kita tuh punya produk makanan nih, makanan tradisional yang enak, yang dimana mungkin banyak anak muda zaman sekarang yang kurang paham atau kurang tahu. Tapi dengan adanya festival kebudayaan ini, banyak masyarakat yang lebih tahu. Kemudian pengertian inovasi dalam organisasi. Inovasi ini adalah memperkenalkan sesuatu yang baru, seperti yang tadi saya jelaskan. Contohnya itu adalah proses pendaftaran di suatu perguruan tinggi yang awalnya dari 7 tahapan menjadi 3 tahapan. Kemudian inovasi sendiri adalah kata yang telah diturunkan dari bahasa Latin atau innovationem, yang merupakan kata benda untuk tindakan inovasi. Innovare berasal dari inovasi bahasa Latin yang berarti mengubah atau memperbarui. Inovasi merupakan sesuatu yang baru atau lebih baik, memiliki potensi yang dapat dipasarkan, termasuk pengembangan aplikasi baru untuk teknologi yang ada, penyempurnaan teknologi yang ada, dan pengembangan aplikasi baru untuk teknologi yang ada. Kalau teman-teman tahu, di pendaftaran di perguruan tinggi, kalau dulu itu kita mau daftar itu ya kita harus datang ke kampusnya. Kalau sekarang kita sudah menggunakan aplikasi dan juga teknologi yang dimana bukan aplikasi, lebih ke website. Kalau di Akprin itu dimana pendaftarannya itu cukup kita bisa mendaftar dari rumah dengan cara mengakses websitenya dan kita ikuti langkah-langkahnya seperti itu. Nah, kemudian inovasi dalam organisasi dipengaruhi oleh yang pertama adalah ukuran organisasi, kemudian dari karakteristik pemimpin, kemudian dari karakteristik organisasi, kemudian yang terakhir adalah karakteristik eksternal.
Jadi kalau dari ukuran organisasi, dalam buku ini mengatakan bahwa makin besar ukuran suatu organisasi, makin cepat menerima inovasi. Mengapa? Karena begini, ketika dalam suatu organisasi semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran atau ide-ide yang akan muncul. Nah, dari adanya ide-ide tersebut, maka nanti akan memudahkan atau mempercepat adanya suatu inovasi di dalam suatu organisasi. Kemudian karakteristik dari pemimpin. Pemimpin ini amat sangat mempengaruhi ya teman-teman. Kalau misal suatu pemimpin itu dia sifatnya itu tertutup, saya yakin bahwa organisasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Mengapa? Karena itu tadi dia tidak mau menerima masukan dari ataupun pendapat dari luar yang ada di pikirannya dia. Tapi kalau terbuka, dia akan mudah untuk menerima inovasi dan semakin cepat organisasi itu menerima inovasi. Karena kalau misal bawahannya bilang, Pak, saya ada ide ini, tapi kalau dia tertutup dia nggak akan menerima. Tapi kalau terbuka dia akan menerima. Seperti itu. Kemudian karakteristik organisasi yang pertama sentralisasi. Kalau organisasi itu sentral, itu ada banyak manfaatnya. Jadi, kalau sentralisasi ini adalah kewenangan dan kekuasaan dalam organisasi yang dikendalikan oleh beberapa orang tertentu. Dia memiliki hubungan negatif. Mengapa? Karena kalau misal terlalu sentral itu nanti dia biasanya akan kurang peka. Artinya apabila ada inovasi-inovasi atau ide-ide baru, mereka tidak bisa langsung menerimanya dengan mudah seperti itu. Kemudian ada kompleksitas. Kompleksitas ini adalah suatu organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi. Hal ini mempunyai hubungan yang positif terhadap kepekaan organisasi. Jadi semakin kompleks. Artinya kalau kompleks itu kan semakin agak ribet ya. Ribet dalam artian karena harus saling berkaitan. Ketika harus saling berkaitan, artinya dia nanti akan memiliki kepekaan. Kepekaan ya artinya gini, ketika mereka mau membuat keputusan, mereka pasti akan memikirkan oh kalau mau bikin keputusan kayak gini, dampaknya ke depannya bagaimana? Dampaknya sebelum dari proses yang ada di bagianku bagaimana itu bisa lebih peka. Kemudian formalitas. Formalitas sendiri artinya organisasi ini selalu menekankan pada prosedur dan aturan-aturan baku. Tapi terlalu formal ini berdampak tidak bagus. Kenapa? Kalau kita dihadapkan pada situasi yang genting, yang urgent, tetapi kita terlalu formal, artinya kita tidak bisa membuat keputusan dengan lebih cepat. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah keakraban, hubungan antar anggota. Apabila setiap anggota di dalam dalam suatu organisasi itu terjalin dengan baik, artinya nanti suatu ide itu akan bisa lebih tersalurkan, akan lebih sering bisa diterima juga oleh anggota-anggota yang lain. Kemudian kelenturan organisasi, artinya sejauh mana organisasi mau menerima sumber dari luar yang tidak ada kaitannya secara formal. Hal ini mempunyai hubungan positif terhadap kepekaan organisasi. Semakin lentur organisasi, semakin cepat organisasi itu menerima inovasi. Ini berkaitan dengan keterbukaan juga ya teman-teman, seperti itu. Kemudian karakteristik eksternal organisasi. Ini diharapkan suatu organisasi ini memiliki sistem yang terbuka, tetapi dalam artian di beberapa momen tertentu, terbuka ini bukan berarti ketika mereka memiliki strategi yang memiliki strategi untuk bersaing itu bukan berarti mereka share juga, enggak. Kenapa? Karena strategi itu adalah bagaimana kita bisa bersaing juga dan kita bisa menang bersaing seperti itu. Jadi terbuka dalam artian adalah mau melakukan kerjasama dengan perusahaan yang satu lini ataupun berbeda lini yang dimana dia bisa memberikan benefit bagi perusahaan. Kemudian di sini ada faktor organisasi yang mengimplementasikan inovasi itu sendiri. Ada 4. Yang pertama adalah life cycle, seperti manusia ya teman-teman, bahwa manusia itu kan ada siklus hidupnya. Yang pertama dia lahir, kemudian dia menjadi anak kecil, kemudian dia ABG, setelah ABG dia dewasa, kemudian dia akan menjadi tua, dan yang terakhir dia akan meninggal seperti itu. Begitu juga, tapi beda dengan bisnis ya. Harapannya kan kalau bisnis itu kan tidak harapannya suatu bisnis itu kan bisa sustain kayak gitu kan. Kemudian kalau life cycle suatu organisasi itu juga memiliki seperti itu, sehingga ketika mau mengimplementasikan inovasi itu harus disesuaikan dengan siklusnya, seperti itu. Tingkat perkembangan organisasi pada saat inovasi diajukan akan mempengaruhi nilai dari perubahan organisasi itu sendiri. Kemudian culture atau budaya. Sebuah organisasi
atau hampir seluruh organisasi ya memiliki budaya masing-masing, yang dimana dia akan mempengaruhi bagaimana suatu inovasi itu bisa diterima atau enggak. Walaupun kadang tidak selalu inovasi dalam kebudayaan yang ada pada organisasi itu cocok. Jadi dalam menciptakan inovasi tentunya biasanya kita akan melihat dari budaya dari organisasi itu tersebut. Kemudian strategic plan atau rencana strategi menjadi salah satu aspek yang mendukung implementasi inovasi itu sendiri. Yang dimana dengan adanya rencana strategis organisasi itu, ketika suatu inovasi itu bisa selaras dengan rencana strategi organisasi, maka pelaksananya pun akan pelaksanasi inovasinya ya, pasti akan bisa lebih mudah. Kemudian eksternal kondisi atau kondisi eksternal itu akan selalu mempengaruhi organisasi itu sendiri, karena ini kan terkait dengan orang-orang atau aspek-aspek yang berkaitan dengan organisasi yang kita yang kita jalankan seperti itu. Kemudian ada inovasi bisnis dalam organisasi. Inovasi bisnis menurut Roger adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau rekayasa yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada di dalam produk atau proses produksi. Tiga fokus inovasi itu ada yang pertama gagasan baru, yang kedua produk dan jasa, yang ketiga adalah upaya perbaikan. Jadi fokus inovasi itu yang pertama adalah dia fokus pada idenya atau gagasan barunya itu apa. Kemudian dari situ dia akan berfokus kepada produk dan jasanya yang mereka berikan. Kira-kira itu inovasinya dalam bentuk apa sih kayak gitu kan. Karena dari ide gagasan yang ada itu kalau bisa kan diimplementasikan dalam sesuatu yang memang bisa dilihat oleh masyarakat atau calon konsumen. Kemudian yang ketiga adalah upaya perbaikan seperti itu. Kemudian kreativitas organisasi dapat diciptakan melalui proses sinergi antara lingkungan, kreativitas anggota organisasi, dan organisasi yang dimana ketiga elemen ini saling berpengaruh. Jadi kalau misal lingkungan, kemudian kreativitas dan organisasi ini tidak saling berkait, maka inovasi atau kreativitas itu tidak akan bisa terwujud teman-teman. Kenapa? Karena gini, kalau misal nih ya ada kreativitas, ada ide, tetapi lingkungan tidak mendukung, lingkungan menganggap ngapain sih ada kreativitas, saya nggak suka, nanti harus ada perubahan, nanti harus ada ini itu. Ya nanti kreativitasnya nggak akan ada gitu, nggak bisa diterapkan juga seperti itu. Kemudian organisasi. Organisasi adalah kondisi struktur sistem perilaku dan budaya yang hidup di organisasi sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Nah, jadi di dalam suatu bisnis ya teman-teman, pasti kita butuh yang namanya organisasi, di mana setiap organisasi itu memiliki struktur dan di dalamnya juga punya perilaku, dalam artian bukan hanya SDM yang ada di dalamnya, tetapi juga di mana organisasi itu memiliki sistem yang pada akhirnya juga menimbulkan atau menciptakan perilaku yang ada di dalam organisasi tersebut, serta adanya budaya yang dimana dari adanya organisasi ini timbullah adanya rasa kewirausahaan seperti itu. Kemudian kreativitas. Kreativitas ini adalah komponen penentu keberhasilan organisasi dalam membangun kreativitasnya. Sedangkan inovasi adalah cara baru dalam pengaturan kerja dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Jadi teman-teman, adanya inovasi itu terbentuk dengan adanya kreativitas terlebih dahulu. Oke, di sini selanjutnya adalah terkait dengan proses kreativitas dan inovasi organisasi. Proses kreativitas itu munculnya suatu ide terlebih dahulu, kemudian dari ide tersebut ditransformasikan menjadi kegiatan yang inovatif. Karena kan kegiatan inovasi tadi kan dia sesuatu yang baru ya kayak gitu, jadi dia berupa suatu kegiatan. Kemudian di mana ide-ide maksudnya kreativitas itu muncul tuh biasanya jadi ide-ide liar, di mana ide liar di sini yang dimaksud adalah ide-ide yang out of the box, keluar dari kebiasaan yang organisasi itu ada seperti itu. Jadi masalah pokok suatu organisasi bukan dikarenakan oleh kemiskinan kreativitas, tetapi media penampungan dan penyaluran ide agar ide dan gagasan datang dari berbagai macam dan ini dapat diimplementasikan dalam bentuk manfaat praktis. Ide kreativitas organisasi dievaluasi berdasarkan
Yang pertama, apakah organisasi yang bersangkutan dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan guna mengimplementasikan organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, apakah kiranya lingkungan di dalam organisasi yang bersangkutan memungkinkan ide tersebut dapat dilaksanakan, dan apakah apabila diimplementasikan akan memadai dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk implementasi ide. Jadi jangan sampai nih ya ide yang ada itu biaya untuk mengaplikasikan dengan manfaat yang kita berikan ternyata lebih banyak biaya yang harus kita keluarkan. Kalau kita mau bikin bisnis sebisa mungkin biaya yang harus kita keluarkan adalah minim, tetapi manfaat yang kita dapatkan harus lebih banyak seperti itu. Dan sumber daya itu apakah ada? Karena ide kreativitas itu harus dievaluasi ya. Kalau nggak dievaluasi, nanti kita nggak tahu apakah kreativitas ini bisa terrealisasi atau enggak gitu, terimplementasi atau enggak seperti itu. Dan lingkungannya bagaimana, apakah mendukung atau enggak seperti itu. Kemudian perkembangan ide diikuti 3 macam tahap. Yang pertama munculnya ide, kemudian setelah munculnya ide akan ada pelaksanaan dari ide tersebut, dan yang terakhir adalah pembaruan ide. Jadi sebenarnya siklus yang namanya kreativitas itu kan muncul terus ya teman-teman. Jadi ketika itu muncul, kemudian dilaksanakan, diimplementasikan tahap-tahapannya agar ide tersebut bisa terrealisasi. Kemudian setelah itu berjalan dengan baik, maka akan ada pembaruan ide. Mengapa? Karena kalau misal suatu suatu bisnis tidak ada pembaruan ide, maka kemungkinan bisnis tersebut akan stagnan dan berakhir pada sebuah kebangkrutan. Oke, selanjutnya di sini menurut Heflin dalam bukunya Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis tahun 2004, cara menumbuhkan kreativitas itu ada 7. Yang pertama adalah tahap persiapan atau preparation. Adalah dia menyiapkan pikiran dan berpikir kreatif. Karyawan ini di sini dia perlu dididik untuk membangun ide baru. Jadi persiapannya adalah lebih ke SDM-nya agar SDM ini bisa memunculkan ide-ide barunya. Kemudian yang kedua penyelidikan. Organisasi memerlukan penelitian yang mendalam untuk menciptakan ide dan konsep baru, yang dimana penelitian ini dilakukan agar ide yang diciptakan ini bukan hanya ide yang sembarangan ya, karena kalau bisa itu kan ide itu bisa benar-benar membuat suatu inovasi baru yang benar-benar bermanfaat bagi organisasi. Kemudian ada transformasi atau transformation adalah kemampuan melihat perbedaan dan kesamaan dengan pihak lain untuk membangun kesuksesan dan menghindari kegagalan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi, di sini suatu organisasi itu kalau bisa dia juga melihat orang-orang yang bisnisnya sudah jauh lebih berjalan lebih dulu. Di mana dari situ kita bisa melakukan ATM yang dimana amati, tiru, dan modifikasi. Dan ketika memang ada kesamaan, maka kita lakukan, entah dari kesamaan dari bisnisnya atau kesamaan dari sumber daya yang dimiliki. Kemudian perbedaannya apa, misal dari budayanya atau bagaimana, kita lihat juga. Dan kemudian kegagalan yang pernah dilakukan oleh bisnis yang kita jadikan acuan itu tadi sebisa mungkin kita hindari. Kemudian tahap yang keempat adalah inkubasi, di mana organisasi melakukan sesuatu yang tidak terkait dengan tugas utama dan melakukan hal lain dalam rangka mengembangkan ide baru. Jadi dia tidak fokus pada masalah atau pada tugas utama yang mereka lakukan, tetapi lebih berfokus kepada bagaimana ide itu muncul. Kemudian yang ke 5 adalah penerangan atau illumination. Organisasi melakukan penciptaan ide inovatif yang datang secara mendadak setelah keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi atau organisasi hadapi. Kemudian yang keenam adalah verifikasi. Adalah tahapan di mana pembuktian ide yang akurat dengan melakukan eksperimen, simulasi, tes, dan lain-lain. Dan yang ketujuh adalah implementation, yaitu dia membuat kenyataan atas ide-ide inovatif yang telah ditemukan. Nah, di sini ada pentingnya kreativitas dan inovasi dalam berbisnis. Ada 3, yang pertama inovasi bentuk dari kreativitas, yang kedua kreativitas sebagai langkah mengembangkan ide baru dan menemukan cara baru dalam melihat masalah serta peluang. Ketiga, inovasi adalah kemampuan menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Jadi teman-teman, kreativitas itu munculnya lebih dulu, yang dimana dia munculnya dari ide
tumbuh kreativitas, dari kreativitas muncullah suatu inovasi. Nah, menurut si Graham Walsh, proses kreativitas itu ada 4 tahap dalam bukunya The Art of Thought. Yang pertama, persiapan, di mana tahap ini adalah mengumpulkan data, mempelajari pola pikir orang lain, dan bertanya pada orang lain. Tentunya ini adalah orang-orang yang memang ahli di dalam bidang yang sedang kita hadapi, khususnya yang berkaitan dengan cara atau proses peningkatan atau cara memunculkan kreativitas. Yang kedua adalah inkubasi, melepaskan diri dari masalah sementara. Karena gini teman-teman, biasanya kan kreativitas ini kan muncul karena adanya masalah. Jadi kalau misal di tahap inkubasi itu jangan fokus pada masalahnya terlebih dahulu. Singkirkan dulu masalahnya, kemudian tenangkan diri, kemudian fokus bagaimana kita menciptakan ide baru, memunculkan ide baru. Kemudian yang ketiga adalah munculnya inspirasi atau gagasan baru. Jadi dari tahapan inkubasi ini harapannya muncullah inspirasi atau gagasan baru, dan yang keempat adalah pengujian ide atau kreasi baru menjadi realitas. Perlu pemikiran kritis dan kreatif. Jadi setelah adanya gagasan baru perlu diuji terlebih dahulu, baru kemudian diterapkan. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup. Mohon dipelajari dengan baik, bacalah bukunya dengan baik. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.